Malam itu tanpa ditemani sang guru, Pangeran Dewandra menaiki kudanya menuju kuil Madhyacala. Dirinya hanya ditemani cahaya rembulan dan harapan yang tak ia mengerti sepenuhnya. Sejauh kuda itu melangkah, tibalah Pangeran Dewandra di bibir hutan rimba, malam yang semakin pekat. Entah kenapa kuda itu enggan melanjutkan langkahnya. Dengan terpaksa, Pangeran Dewandra melangkah perlahan menapaki jalan setapak yang hanya diterangi lentera kecil. Setiap desir angin dan bunyi ranting patah menguji keteguhan hatinya. Di tengah perjalanan, tanpa disadari bayang-bayang masa lalu mulai menghampirinya. Kenangan masa kecil bersama saudara-saudaranya mulai kembali teringat. Tawa luka dan janji-janji yang dulu terucap mulai mewarnai perjalanannya. Rasa ragu pun mulai menyelinap. Dan bahkan bisikan melemahkan hati sang pangeran mulai berkata, "Kau hanya pangeran yang lemah, dan kau tidak akan pernah menjadi simbol kejayaan di kerajaan Harsa Buana. Bukankah kau hanya bayang-bayang di antara saudara-saudaramu yang lebih kuat dan lebih tangguh? Kau hanya pecundang, kau tidak akan pernah mampu berdiri di atas kakimu sendiri." Pangeran Dewandra yang mulai terpengaruh oleh bisikan, ia pun sempat mengurungkan niatnya dan melangkah berbalik ke kerajaan. Namun tak lama, dalam kegelapan sebuah cahaya samar muncul dari kejauhan. Aroma dupa dan suara alunan lonceng suci memanggil namanya dan menuntunnya kembali. Dan ia pun kembali melanjutkan perjalanannya ke kuil Madhyakala. Setelah perjalanan panjang yang mengguncang jiwa dan raganya, Pangeran Dewandra pun tiba di kuil Madhyakala. Di sanalah takdirnya menanti untuk dibangkitkan. Setibanya di dalam kuil, Pangeran Dewandra disambut 5 guru spiritual. Lalu sang pangeran diperintahkan untuk beristirahat sejenak. "Kau telah menempuh perjalanan yang cukup jauh. Beristirahatlah, sambil kami mempersiapkan ruangan yang akan kau gunakan nanti." Kemudian sang pangeran dibawa oleh salah satu guru spiritual itu, dan pangeran pun sedikit berbincang dengannya. "Aku belum sempat memperkenalkan namaku, tapi seolah-olah kalian sudah mengetahui akan kedatanganku." Sambil tersenyum guru itu menjawab, "Namamu sudah tertulis di dinding kuil ini. Harsa Buana adalah kerajaan yang terbilang sangat kuat. Namun aturan ayahmu membuat pondasi itu rapuh. Kami adalah bagian dari bayang-bayang penasehat kerajaan Harsa Buana." Lalu Pangeran Dewandra kembali bertanya, "Kenapa harus aku yang menjalani ini semua? Kenapa tidak saudara-saudaraku yang lain, yang lebih tangguh dan lebih pemberani? Sedangkan aku, pangeran yang belum mengetahui sepenuhnya tentang kerajaan Harsa Buana." Guru itu pun tidak menjawab pertanyaan sang pangeran. Namun ia berkata, "Di saat kau menemukan atau mendengar sesuatu di dalam mimpimu, bicaralah kepada hatimu. Disitulah kau akan melihat dirimu yang sebenarnya." Mendengar perkataan itu sang pangeran hanya bisa terdiam. Dan bahkan dirinya sendiri tidak menyadari bahwa ada kekuatan yang tersimpan di dalam dirinya. Selama perbincangan berlangsung, mereka pun tiba di tempat peristirahatan sang pangeran, dan guru itu kembali berkata, "Jangan membuang-buang waktumu, cepat istirahatkan tubuhmu, agar kau bisa maksimal di malam nanti." Tak lama guru spiritual itu pergi meninggalkan Pangeran Dewandra, dan sang pangeran pun langsung berbaring di tempat tidurnya. Hati yang dipenuhi rasa penasaran, pangeran pun memejamkan matanya dan berkata dalam hatinya, "Jika ini takdir yang harus aku jalani, sesulit apapun akan kuperjuangkan demi ayah dan saudara-saudaraku." Seperti terkena sihir seketika itu sang pangeran pun tertidur lelap.